Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Yeremia 15 ayat 15 sampai ayat 21. Tetapi kita tidak membaca ayat ini secara keseluruhan, kita hanya membaca ayat 16. Saya harap agar kalian membaca ayat ini secara keseluruhan agar kita dapat mengerti isi dari firman yang kita renungkan saat ini. Firman Tuhan di ayat 16 berkata, "Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam." Saudaraku yang Tuhan kasih, sebelum kita memulai renungan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang kitab Yeremia. Kitab Yeremia merupakan salah satu kitab di dalam Perjanjian Lama, di mana Yeremia adalah seorang anak dari Iman yang bernama Hizkia. Nabi Yeremia dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi ketika ia masih muda. Ia melayani di Yehuda pada saat keadaan bangsa Yehuda mengalami kemerosotan, di mana keadaan bangsa Yehuda pada waktu itu penuh dengan ketidakadilan dan bermacam-macam bentuk penyembahan berhala yang membuat Allah murka terhadap bangsa tersebut. Di dalam kemudahannya, Nabi Yeremia harus mendapatkan tugas yang berat untuk menjadi penyambung lidah Allah, di mana Nabi Yeremia harus menegur dan memperbarui pola hidup bangsa Yehuda. Namun kenyataannya adalah pergumulan yang dialami oleh Nabi Yeremia. Banyak sekali orang dari bangsa Yehuda tidak suka, bahkan berusaha mengancam kehidupan Nabi Yeremia. Karena Nabi Yeremia menegur kehidupan bangsa Yehuda yang telah menyimpang dari jalan yang ditunjukkan Allah. Dari ayat yang baru kita baca, kita melihat bahwa sekalipun di dalam pergumulan, Nabi Yeremia senantiasa berseru kepada Allah dan mendapatkan jawaban dari Allah. Saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang menjadi respon kita ketika kita melihat pergumulan Nabi Yeremia? Yang pertama, di dalam ayat 15 sampai ayat 18, kita dapat melihat bagaimana memaknai pergumulan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia di dalam pelayanan, ia menyampaikan apa yang benar yang dikatakan oleh Allah. Dari sini kita dapat melihat bahwa Nabi Yeremia melakukan hal yang baik dan ia rela mengorbankan masa mudanya hanya untuk melayani Allah. Namun kenyataannya yang terjadi adalah Nabi Yeremia mengalami ancaman. Di dalam pergumulannya, Nabi Yeremia tidak pernah lupa meminta pertolongan dari Allah. Di dalam pergumulannya, Nabi Yeremia tetap percaya apa yang dikatakan oleh Allah. Firman Allah yang menguatkan Nabi Yeremia untuk bertahan di dalam setiap pergumulan yang dihadapi
dan ia yakin bahwa Allah mampu untuk melindungi dari orang yang mengejarnya. Yang kedua, di dalam ayat 19 sampai ayat 21, kita dapat melihat bagaimana Allah senantiasa menjawab seruan umatnya. Di dalam memberikan seruannya, Allah telah memberikan bukti kepada Nabi Yeremia bahwasanya Allah senantiasa peduli dan menjawab setiap seruan Yeremia untuk memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan. Di dalam pergumulannya, Allah menguatkan dan memulihkan keadaan Nabi Yeremia. Saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Hidup kita yang pertama adalah Nabi Yeremia memberikan inspirasi kepada kita bagaimana cara untuk menghadapi pergumulan. Di dalam pergumulannya, Yeremia meminta pertolongan dari Allah. Hidup kita yang kedua adalah Nabi Yeremia memberikan inspirasi kepada kita agar kita senantiasa menjadi teladan untuk menegur apabila ada sesuatu yang tidak baik. Bagaimana dengan diri kita sebagai pengikut Kristus? Kita harus menginspirasi teladan dari Nabi Yeremia. Kita harus senantiasa membantu orang lain agar orang lain mempunyai semangat di dalam menghadapi setiap pergumulan. Di dalam pergumulan, kita dapat membentuk hidup kita dengan hikmat yang diberikan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita terus mempelajari kebenarannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.